warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ulah. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan rapot kurikulum 2013 untuk jenjang SD di kelas 6. Untuk tahun ajaran 2023-2024 ini, sekolah kami menggunakan dua kurikulum. Untuk kelas 1, 2, 3, 4 itu adalah kurikulum merdeka, sedangkan kelas 3 dan kelas 6 masih kurikulum 2013. Untuk itu, sekarang saya akan membagikan tutorial pengisian rapot untuk kurikulum 2013 SD kelas 6. Untuk aplikasi rapotnya itu sendiri yaitu pembuatnya adalah Ibu Ayu Chandra Asari. Kemudian aplikasi ini dikembangkan oleh Ibu Lina Kamalin, Bapak Agus Hermanto, dan juga Bapak Yanwar Hadiansyah. Baik, langsung saja. Untuk aplikasi kurikulum 2013 ini itu memuat ada informasi umum yaitu data sekolah dan data siswa, kemudian input, ada intrakurikuler, tujuan pembelajaran, asesmen sumatif, nilai akhir, nilai sikap yaitu karakter profil pelajar Pancasila, penilaian ekstrakurikuler. Kemudian cetak itu ada sampul rapot, mutasi, dan buku induk. Baik, langsung saja kita mulai dari informasi umum yaitu data sekolah. Nah, pada data sekolah ini Bapak Ibu dapat menuliskan identitas sekolah, yaitu mulai dari nama sekolah, NPSN, NSS, alamat sekolah, kode pos, dan lain sebagainya, dan diisikan di kolom yang berwarna putih ini Bapak Ibu. Seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ada nama kepala sekolah, nama wali kelas, dan juga ini ada kelasnya yaitu kelas 6, yaitu di fase C. Kemudian untuk tempat atau tanggal rapotnya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini di keterangan ini ada dua tombol. Untuk tombol biru yaitu seperti gambar rumah, yaitu kembali ke halaman awal, kemudian di tombol merah yaitu panah kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita coba ke halaman awal. Nah, setelah data sekolah sudah diisi, lanjut ke data siswa. Di data siswa ini adalah data peserta didik Bapak Ibu di sekolah. Dalam data siswa ini itu sudah lengkap tentang identitas peserta didik mulai dari NIS yaitu nomor induk sekolah, NISN, nama peserta didik, dan sampai dengan wali peserta didik. Nah, untuk pengisian ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu ya. Setelah diisi data peserta didik, nah di sini ada kolom kehadiran. Di kolom kehadiran ini itu terdapat rekap dari jumlah sakit, izin, dan tanpa keterangan dari peserta didik Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu rekap selama 1 semester ini jumlah sakitnya berapa, izinnya berapa, dan juga tanpa keterangan berapa. Kalau ini coba saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Untuk sakitnya itu 2, untuk siswa pertama izinnya 1, kemudian siswa kedua izinnya 2, siswa absen ketiga yaitu 1 sakitnya. Nah, kemudian di sini juga ada kolom saran yaitu catatan wali kelas. Dalam kolom ini Bapak Ibu bisa menuliskan saran-saran ataupun catatan wali kelas
terkait dengan perkembangan peserta didik di kelas selama 1 semester ini. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi keseluruhan data maupun nilai dari peserta didik, Bapak Ibu bisa menuliskan saran-saran atau catatannya di kolom ini, Bapak Ibu. Kemudian lanjut di kolom yang berikutnya, yaitu bagian input intrakurikuler. Di intrakurikuler, Bapak Ibu bisa menuliskan nama mata pelajaran yang disajikan di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskan pada kolom yang berwarna putih ini. Ini juga termasuk dengan muatan lokal ya Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah saya itu muatan lokalnya ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Osing, maka saya tuliskan di sini, di kolom yang paling bawah Bapak Ibu. Nah, jadi totalnya ada 10 mata pelajaran intrakurikuler di kelas saya. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dituliskan yaitu tiap mata pelajaran untuk 1 semester ini. Nah, mulai dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sampai bahasa Osing tadi ya Bapak Ibu ya. Karena ini tadi saya sudah menginput 10 mata pelajaran intrakurikuler. Maka di sini ada 10 kolom yang harus diisi. Nah, jadi kita mulai saja ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pendidikan agama. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikannya di kelas Bapak Ibu. Misalkan tujuan pembelajaran di kelas 3 untuk pendidikan agama ada 4. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan 4 tujuan pembelajaran saja. Nah, karena untuk aplikasi ini saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran di kelas 6. Kemudian kembali ke halaman sebelumnya, lanjut ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada mata pelajaran ini ada 4 tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, itu saya dapatkan dari KD-KD yang ada pada kurikulum 2013. Dari kompetensi dasar, pengetahuan, dan juga keterampilan. Saya tuliskan di tujuan pembelajaran sesuai dengan buku guru. Mapel ini sudah saya tuliskan semua tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, mulai dari pendidikan agama sampai dengan bahasa Osing. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi seluruh tujuan pembelajaran di tiap mata pelajaran, langsung saja kembali ke halaman sebelumnya. Lanjut ke asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini tujuannya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada tiap lingkup materi. Nah, hasil asesmen sumatif itu digunakan untuk mengolah nilai pada laporan hasil belajar siswa, yaitu di rapor ini. Untuk asesmen sumatif ada 10 ya Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran intrakurikuler yang saya tuliskan tadi. Lanjut kita isi satu persatu. Pertama yaitu mata pelajaran pendidikan agama. Di pendidikan agama tadi ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk sumatif 1 sampai 6 ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditulis tadi Bapak Ibu. Jika tujuan pembelajarannya itu ada 4, maka di sini hanya sampai 4 ini saja. Karena mata pelajaran pendidikan agama ada 6, tadi tujuan pembelajarannya, maka di sini sampai 6 Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian dilaksanakan tiap akhir lingkup materi dan atau akhir semester. Sedangkan sumatif akhir semester itu tidak wajib untuk dilakukan karena merupakan kewenangan yang diserahkan pada sekolah. Nah, untuk isian nilai kuantitatif sendiri tidak harus semua diisi. Yang diisi hanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan di awal tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian bentuk asesmen sumatif tidak hanya tes tulis saja, namun bisa saja beragam, contohnya seperti proyek, unjuk kerja, observasi, dan lain-lain.
Untuk penilaian ini sendiri, Bapak Ibu, saya juga menilai berdasarkan proses pembelajaran peserta didik. Jadi saya tuliskan di lembar lain untuk penilaian peserta didik pada saat proses pembelajaran, yaitu nilai formatifnya. Saya menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu. Menggunakan aplikasi Excel seperti ini untuk penilaiannya. Jadi di K13 untuk semester 1 kelas 6 itu ada 5 tema Bapak Ibu. Kemudian ini sudah ada KD-KD-nya. Kemudian ini adalah rata-rata KD per tema. Kemudian dari sini kita tuliskan hasil rata-ratanya tadi di kolom ini, nilai formatif. Setelah dituliskan di nilai formatif, kemudian pada nilai sumatif, ini adalah dituliskan untuk hasil belajar untuk tiap lingkup materi ataupun tiap tema. Kalau nilai formatif tadi yaitu nilai yang didapatkan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas per tema. Setelah itu terdapat nilai sumatif di akhir tema. Kemudian ini ada rata-rata formatif dan sumatif tema. Rata-rata dari nilai formatif dan sumatif yang sudah dilaksanakan saya kopikan dan saya isi di bagian aplikasi rapot ini, Bapak Ibu. Saya misalkan contoh lain ya Bapak Ibu. Ini tadi kan mata pelajaran pendidikan agama. Kita coba ke pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini terdapat sumatif 1, 2, 3, dan 4. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan di awal tadi untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun seperti yang saya utarakan tadi bahwa ini adalah nilai PKN ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengisikannya lewat ini Bapak Ibu. Jadi rata-rata formatif dan sumatif tema inilah yang saya pindahkan nilainya ke aplikasi rapot yang ini. Ini sudah sesuai dengan KD maupun tujuan pembelajaran yang dituliskan tadi. Kita ambil contoh lagi, misal satu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia ini ada 4 tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan, maka di sini sumatifnya sampai sumatif 4. Bila melihat penilaian di luar aplikasi rapot pada pelajaran bahasa Indonesia, ini Bapak Ibu, yaitu terdapat 4 ya Bapak Ibu ya, 4 KD nanti yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Di sini ada nilai formatif yang didapatkan saat proses pembelajaran pada tiap-tiap tema. Kemudian nilai sumatif didapatkan saat melakukan asesmen di akhir tema. Kemudian dari nilai ini di rata-rata dan hasil rata-ratanya akan dimasukkan pada aplikasi raport Bapak Ibu. Ada 4 seperti ini. Setelah semuanya terisi, Bapak Ibu, kita nanti akan mengecek Bapak Ibu. Kita akan mengecek di rapotnya. Nanti untuk nilai raport sesuai dengan ini Bapak Ibu ya. Untuk nilai raportnya, adapun deskripsi raport itu diambil dari capaian pembelajaran tertinggi dan juga capaian pembelajaran terendah.
Jika kita lihat di raport, nah di raport akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk pendidikan agama ini nilai akhirnya yaitu diambil dari nilai raport tadi. Kemudian capaian kompetensinya yang atas ini adalah capaian kompetensi untuk capaian yang tertinggi, kemudian di bawah ini adalah untuk capaian yang terendah. Baik, lanjut. Setelah mengisi asesmen sumatif, Bapak Ibu juga bisa melihat nilai akhir setelah Bapak Ibu menginput semua nilai peserta didik. Ini ada 10 mapel. Ini sudah ada rata-ratanya dan juga rankingnya Bapak Ibu. Lanjut. Setelah itu kita ke nilai sikap, yaitu karakter profil belajar Pancasila. Nah, untuk nilai sikap, nah ini sudah sesuai ya Bapak Ibu, ini di fase C, karena kelas 6 itu fase C Bapak Ibu ya. Adapun untuk dimensi profil belajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu, yaitu yang pertama dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua dimensi berkebinekaan global, yang ketiga dimensi bergotong royong, yang keempat dimensi mandiri, yang kelima dimensi bernalar kritis, dan yang keenam adalah dimensi kreatif. Nah, dari keenam dimensi profil belajar Pancasila ini, Bapak Ibu bisa memilih maksimal 3 kriteria ataupun 3 dimensi. Nah, untuk pengisian dimensinya tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dengan kepala sekolah maupun guru lain untuk menentukan nilai sikap yang akan dituliskan ke dalam raport selama 1 semester ini. Ini dicontohkan untuk semester 1 ini, yaitu dimensi profil pelajarnya, yaitu yang diambil adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi gotong royong dan mandiri. Nah, adapun cara mengisinya ini sudah saya contohkan di peserta didik pertama. Kemudian coba kita isikan ke peserta didik kedua. Kita klik saja tombolnya, kemudian bisa Bapak Ibu pilih sub elemennya. Nah, di sini sudah ada sub-sub elemen. Sekiranya sudah peserta didik capai dalam 1 semester ini. Nah, misalkan untuk peserta didik kedua, kita pilih ini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk dimensi gotong royong juga sama caranya Bapak Ibu seperti ini. Nah, untuk peserta didik ketiga juga sama caranya Bapak Ibu, tinggal memilih saja sub elemennya. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengetikkan secara manual, tapi sudah ada pilihan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, setelah nilai sikap terisi, kita lanjut ke penilaian ekstrakurikuler. Nah, di penilaian ekstrakurikuler ini Bapak Ibu bisa menuliskan ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah dan juga diikuti oleh peserta didik. Nah, untuk ekstrakurikuler pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib Bapak Ibu. Jadi wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Adapun untuk yang lainnya adalah ekstrakurikuler pilihan dari peserta didik. Nah, ini sudah saya tuliskan untuk ekskul wajibnya yaitu pramuka dan ekskul pilihannya adalah bola voli contohnya ya Bapak Ibu, ekskul voli. Adapun untuk contoh deskripsinya, Bapak Ibu boleh melihat dengan mengarahkan ini di tanda merah ini. Nah, ini adalah contoh deskripsi yang bisa dituliskan untuk deskripsi ekstrakurikulernya. Nah, ini sudah saya tuliskan juga Bapak Ibu. Setelah semuanya sudah terisi,
kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya adalah tahapan terakhir. Bapak Ibu bisa mencetak sampul rapot. Nah, dicetak sampul rapot, ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengarahkan panah ke atas untuk mengganti nama peserta didik ke atas dan juga ke bawah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengklik print preview untuk mengatur halaman. Diklik back setup. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya di sini. Kemudian close print preview. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu langsung bisa klik print out. Nah, klik print out-nya di sini. Kemudian lanjut kembali ke halaman utama, ke rapot sekarang. Nah, di rapot, nah ini tadi Bapak Ibu untuk rapotnya. Nah, itu sudah lengkap Bapak Ibu, untuk dimensinya sudah ada. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan juga keterampilannya ini yaitu di penilaian sumatif tadi Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat. Ini juga untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Dan juga ini rekap ketidakhadiran, catatan wali kelas, dan yang terakhir ini adalah nama orang tua atau wali murid, bisa dituliskan secara manual maupun Bapak Ibu bisa mengetiknya di sini Bapak Ibu. Di sini ada nama kepala sekolah dan juga wali kelasnya. Kalau dirasa sudah betul semuanya, Bapak Ibu bisa klik print preview untuk mengatur kertasnya seperti pada cetak cover rapot tadi, ataupun langsung saja Bapak Ibu print out ya Bapak Ibu. Nah, di print out seperti Bapak Ibu print file yang lainnya. Selanjutnya ini juga ada kolom mutasi. Nah, kolom mutasi bila ada peserta didik Bapak Ibu yang pindah sekolah. Nah, ini sudah disediakan kolomnya Bapak Ibu. Dan ini juga bisa di print ya Bapak Ibu ya, untuk mutasinya. Dan yang terakhir buku induk. Nah, dalam buku induk ini adalah berisi rapot tadi ya Bapak Ibu. Berisi rapot yang sudah diisikan di awal tadi. Bapak Ibu juga bisa mencetak buku induk ini. Untuk berganti ke siswa yang lain juga ada panahnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu terkait tutorial pengisian rapot kurikulum 2013 untuk SD. Khususnya ini TP-nya disesuaikan dengan KD kelas 6 sekolah dasar. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti tutorial pengisian rapot ini dari awal sampai akhir. Untuk link unduh aplikasi rapotnya nanti akan saya tuliskan kolom deskripsi dari video ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.